Ayo, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat malam ya. Di sini balik lagi sama gua Hanza, sama nih udah pernah masuk ya di video sebelumnya. Samuel ya. Halo. Ngomongin filsafat lagi nih kita kayak malam ini ya. Mungkin. Ya, Berat oke. ya? Kemungkinan. Dan ada bintang tamu baru nih. Hai Ya, semuanya. kalian belum ngelihat kan cewek di video kita ini Wih, perdana. Kita Waduh, perlu sebuah ini, kehormatan lu perlu, nih. apa namanya sih? Inklusif. Iya, lu Ya, perlu inklusif. Lu perlu inklusif. representasi daripada perempuan. Bener Representasi banget, perempuan bener banget. muslimah lagi. Dan berhijab. Subhanallah. Kita perlu itu. Perlu gitu ya. Ya, walaupun udah lewat 5 hari 6 hari nggak apa-apa lah ya, bulan November. Oke, ngomongin soal pahlawan. Kira-kira kenapa sih Hari Pahlawan itu 10 November? Atau dulu sejarahnya kayak gimana sih? Yang lu tahu gimana Sam dulu Hari Pahlawan? Aduh, gua clueless nih. Gua kurang memperhatikan begitu-begituan. Cuma ya sesuai tadi yang sudah kita perbincangkan sama-sama, Iya. itu ada urusannya lah sama Surabaya gitu. Cuma gua clueless sebenarnya ya. Ada apa sih dengan 10 November itu? Gue jujur nggak tahu. Ya. Gue juga nggak tahu detailnya sih, cuma dulu pernah baca ya di buku sejarah tentang perjuangan area-area Surabaya ya. Kalau dulu orang Surabaya, lu orang mana Cal? Bokap gue orang Surabaya BTW. Orang Surabaya. Bisa tuh ditanya siapa tau kakek lu pejuang ya. Enggak sih, kakek gue kayaknya bukan yang ikut perang gitu tipenya. Iya siapa tahu Maaf ya guys berkontribusi ya. Pahlawan kan nggak harus selalu yang berperang, Betul, bahkan betul. Bung Tomo aja. Iya kan, yang paling terkenal kan pas dia gini kan. Iya, hitam putih itu Menyiarkan fotonya. kayak gitu ya. Cuma gue penasaran aja sih kenapa pas Surabaya, maksudnya kan bukannya kita meremehkan ya, itu juga perjuangan yang sangat besar, tapi banyak juga pertempuran-pertempuran lain yang decisif gitu ya, yang Iya, sangat iya, menentukan, benar. korban jiwanya banyak. Cuma gue tadi ngobrol sedikit sama Hilman, cuma belum sampai apa namanya sih, sampai kesimpulan. Penyimpulan. Yang menarik tuh kata Hilman tentang Bung Tomo. Lu tau gak sih Bung Tomo itu siapa? Maksudnya dia kan bukan yang tentara yang di garis depan, yang dia kan penyiar ya, menyiarkan ya, orator, membakar semangat gitu. Terus ngomongin gue tuh kemarin baca juga ada yang mempertanyakan tentang Bung Tomo ya. Maksudnya kan gini, di sini topiknya tuh tentang pahlawan dulu waktu kita kecil gitu, yang pahlawan luar biasa gitu. Dulu pas kejadian yang lubang buaya yang G30S tuh gua sampai nangis tuh diceritain tentang Iya. Iya dulu gua wah perjuangan gitu kan. Pahlawan tuh luar biasa, bersih, suci, moralnya baik gitu. Tapi Iya, sebenarnya yang kita suka luput, pahlawan itu kan juga manusia ya. Pahlawan tuh manusia juga ada. Manusia, maaf, beda angkatan bro. Iya. Oh lu tadi nyanyi. Pokoknya ada kesalahannya gitu lah ya. Nanti kita tanyain Hilman soal itu. Cuma di sini gue pengen ngomongin pandangan kita tentang pahlawan tuh gimana sih awalnya? Menurut lu gimana Cal? Kok gue yang bertanya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita- Ya intinya sih pahlawan itu intinya sesuatu. Seseorang yang melakukan sesuatu yang ekstra lah untuk membuat hidup orang lain lebih baik gitu. Kalau buat gue ya gitu, itu definisi pahlawan gitu. Jadi mau itu hal yang kecil atau hal yang besar, tapi kalau dia membuat hidup orang lain itu lebih baik, kalau menurut gue dia bisa kita sebut pahlawan gitu. Tapi balik lagi, pahlawan tuh relatif gitu ya. Kalau pahlawan orang jahat juga ada ya nggak sih gitu. Membuat hidup orang jahat lebih baik, iya. Pahlawan buat orang jahat ya nggak sih? Oh iya benar. Bener nggak? Nggak, yang menarik menurut lu kalau itu kan dia membuat hidup orang lebih baik nih, tapi dia punya sisi gelapnya juga. Lu masih melihat dia sebagai pahlawan nggak? Maksudnya Masih, kayak in a way kayak gini loh, kalau menurut gue pahlawan itu bukan kayak sesuatu atau seseorang yang bisa dikultuskan gitu loh. Jadi kayak dia selalu bener gitu karena dia pahlawan, enggak. Jadi menurut gue sih pahlawan itu kan di satu aspek dia bisa berkontribusi, tapi di aspek lain mungkin aja dia orangnya tidak sebaik itu gitu, in a way. Jadi maksudnya intinya orang itu kan nggak satu dimensi lah ya gitu. Orang itu bisa baik di satu hal dan buruk di hal yang lain. Jadi sama lah dengan pahlawan. Mungkin nih ada pahlawan ya, gue nggak mau gimana ya nyebut ya, takutnya politically incorrect. Iya, Nggak lah apa-apa, bisa di-cut. Jadi intinya apa-apa, tuh, intinya nih kalau misalnya mungkin ada pahlawan yang dulu berjuang buat kemerdekaan kita gitu ya. Tapi ternyata pahlawannya itu ternyata KDRT gitu bro. Yeah, misalnya kan sama istrinya, sama anaknya itu jahat segala macam kayak gitu. Ya dia untuk rakyat Indonesia mungkin seorang pahlawan, tapi mungkin buat keluarganya dia bukan gitu kan. Tapi imaji kita sebagai seorang anak dulu, pahlawan itu tuh yang
ya flawless lah ya flawless gitu ya, maksudnya kayak ya siapa sih Sini, Man. tokoh-tokoh yang kita sukai dulu gitu kan. Oh iya. Masuk lah. Masuk. Ya misalnya Siman, kayak Siman. siapa ya? Pahlawan let's see. Oh, dibawa aja. Pahlawan masa kecil lu Kenapa dah, dibawa siapa? aja? Dibawa aja, Pahlawan gue itu Oh, jangan. kayaknya tontonan Jepang Indosiar gitu ya. Itu siapa sih namanya? Godzilla tuh? yang lawan Godzilla nggak ya? Apa sih? Kasetnya baju hitam kayaknya. Oh, Baju hitam. tokusatsu gitu ya. Iya, kasetnya baju hitam. Kayak Ultraman. Oh, ambil permen lu bentar. Iya. Gitu-gitu Sok, yang sok, bisa sok. berubah. Gila langsung habis ini. Bener, Ajaib. iya. Tapi mungkin justru di masa-masa SMA gue suka kayak Superman, Batman. Gitu. Jadi gue suka sama DC gitu. Jadi ya umumnya imaji kita kan ya waktu kecil apalagi ya. Yang namanya pahlawan tuh kayaknya ya Tidak terkalahkan. Tidak Pasti terkalahkan. selalu menang. bener Iya. itu sih yang gue bayangin gitu. Itu sebagai seorang anak kecil kali ya. Iya. Betul. Tapi balik lagi tadi gue ngomong ya, iya nama sama Charlie juga bilang, ya namanya manusia kan punya ini. Nah, Mangga. itu kan yang tadi lu bilang tuh Satria Baja Hitam tuh kayak inhuman, bukan manusia, melampaui gitu kan. Benar-benar. Terus sama kayak sekarang Superman alien, bukan manusia, Yes. bentuknya doang. Dia kuat gitu. Nah tapi gimana kalau yang kayak gitu juga melakukan kesalahan gitu ya? Maksudnya sekarang nih ada perubahan nih. Kalau dulu Superman tuh almighty, selalu benar gitu. Tapi kalau kalian perhatiin ya sekarang film-film DC ya terutama, kalau nonton triloginya Nolan, lu nonton nggak, Man? Yang Dark Knight. Ya. Wah itu film favorit gue banget sih. Dark gitu? Knight. Yang Dark Knight Rises tuh gue nonton 2 kali kalau nggak salah. Yang Batman Begins sekali. Yang ada Jokernya itulah yang paling epic. Udah gila Dark sih. Knight ya? Dark Knight ya. Itu yang paling epic sih. Itu gue tonton. Suka banget sih gue. Ya. Ya menurut gua itu uniknya. Gua suka banget Batman ya, karena dia tuh hero yang paling mengakui. Kenapa dia kan biasanya kalau hero kan dulu kan warna-warni terus cerah gitu, putih, jalur putih. Tapi Batman tuh kayak penjahat Gelap ya? tampilannya, Iya, gelap, gelap. kelelawar, serem, nyulik orang gitu kan, mukulin gitu. Wah itu pahlawan dari mana kan kayak gitu. Tapi justru itu menarik. Musuhnya si Joker malah warna-warni kan, Iya. ria, terus kayak ketawa-tawa, yang image baiknya gitu kan. Nah jadi kayak ya sekarang tuh ada pergeseran gitu. Pahlawan tuh juga bisa hitam kayak gitu. Malah ada eksperimen. Dan nampaknya pergeseran pahlawan itu kalau kita lihat secara film-film kayaknya Nolan yang paling pertama bikin bahwa Oh iya. pahlawan itu Gelap. bukan gelap doang. Di Nolan itu banyak flaws-nya si Batman itu. Banyak flaws-nya nyampe yang dia jatuh kan, terus baru di Dark Knight Rises dia naik lagi. Iya, gitu. benar. Banyak kesalahannya. Itu yang kalau gue coba pikirin ya, baru kedepannya nanti adalah di kedepannya gitu ya. Marvel juga mulai ikut Iya. menambahkan aspek apa dilema Human. moral Human, ya kan? dari konteks Human. yang namanya superhero gitu kan. Gitu. Kayak ini ya, dilema-dilema kan Civil War nih. Kalau ada arc gitu Civil War. Gimana sih kalau superhero itu dia beda ideologi, beda keyakinan. Yang biasanya kan ya udah aman semuanya. Tapi kalau semuanya punya kepentingan gimana? Nah, Kan mereka kan berpikir juga kan, bukan dewa gitu. dan balik lagi ya gitu kan, orang kan kepentingannya beda-beda gitu ya. Uh-uh. Makanya gue bilang kayak lo bisa jadi satu pahlawan buat satu kaum nih, tapi kaum lain ternyata lo tuh kan menghancurkan, sering gitu ya. Iya, Ya nggak sih kalau iya. pahlawan dunia nyata kan kayak gitu ya gitu. Jadi misalnya kayak orang nih nge-conquer suatu tempat gitu, dia jadi pahlawan Dianggap buat pahlawan. satu kaum, tapi buat kaum lainnya dia penghancur gitu kan. Jadi menurut gue kayak itu kayak sesuatu yang ini nggak sih, kayak niscaya gitu, pahlawan tuh emang selalu ada baik dan buruknya, tergantung lo lihat dari mana gitu kan. Karena dia manusia kah? Iya sih, karena dia manusia kan? Betul. Tapi bahkan Superman bukan manusia. Udah bukan manusia, masih konflik batin lagi. Atau jangan-jangan sebenarnya pahlawan itu nggak pernah ada. Nggak ada yang namanya pahlawan di dunia ini. Cuma ada orang yang sesuai sama kepentingan lu doang. Tadi balik lagi sih, kalau kata gue ya pahlawan ada aja, tapi pahlawan buat siapa aja gitu doang. Balik ke awal nggak sih? Tadi kenapa 10 November Hari iya. Pahlawan? Sok man, Gimana, silakan, gimana, Man. coba, Iya, narasumber. gimana? Masih ditagih. Iya. Kami nungguin nih. Tadi lu nyampe cerita tentang Bung Tomo, dan ini kita mengakui Oh, ya, yaudah. kita sepakat dulu kalau pahlawan tuh ada nggak selalu sempurna gitu ya. Ya, 10 November itu di otak lu pahlawan siapa? Ya Bung Itu tadi baru dia Tomo. ngomong. Itu ya. Sama Karena orang area-area Surabaya ya, katanya Hanza. ini bahasa sopannya gimana nih? Orang kalau pintar ngomong, Heeh. kalau terkenal, apalagi di umum gitu ya, itu bakal lebih berpengaruh daripada
cuma orang yang kerja biasa. Ngerti kan? Iya. Kayak selebgram gitu-gitu. Yes, Influencer lebih gitu ya? lebih mempengaruhi, Influencer masa lalu dulu. lebih influencing. Bung Tomo itu bukan influencer. Iya. Influencer Sebenarnya tapi Bung Tomo masa lalu. Proto influencer ya. Dia tuh seorang Proto influencer. jadi dia tuh adalah jurnalis. Emang sih sekarang ujung-ujungnya nanti menjadi bagian dari tentara, tapi awalnya dia jurnalis. Dia cuma menyebar berita doang, baca radio, dan emang suaranya bagus. Pasti Julio bisa jadi pahlawan tuh. Iya. Bisa juga Suaranya sih. juga bagus. Rian juga bisa sih, soalnya radio banget gitu ya. Gua harus nyari followers. Kan udah satu. Jadi kita itu taunya Bung Tomo dan kita nggak tahu namanya orang Sungkono. Siapa? Sungkono. Oh, Pak Sungkono ya. Jadi ya kalau kita sepakat bahwa pahlawan itu adalah orang yang satu mengangkat senjata, dua melawan musuh, tiga merelakan jiwa dan raganya, empat berbakti bagi Itu bangsa. bukan Bung negara. Tomo. Bukan gitu. Tapi kalau gue bilang Bung Tomo bukan pahlawan nggak bisa juga karena resminya pemerintah memberikan pahlawan. Dan bahkan Dan dia dia- pun berdampak memang. Iya. Benar. Gitu. Dan dia kan artinya gini ya, kadang-kadang menurut gue ya gitu. Kenapa sih ya gue sebenarnya mungkin lo nyinyir sama influencer atau nggak apa gitu ya. Ya gue juga kadang-kadang nyinyir sih sama influencer. Cuma maksudnya Bukan kita kadang-kadang emang ya hal kayak sesuatu yang kecil yang menurut kita kayak gampang itu tuh impact-nya lebih gede daripada sesuatu yang dibikin dengan susah gitu. Ya nggak sih? Iya. Jadi kayak mungkin ada orang yang bener-bener turun ke jalan dia ngebunuhin orang Iya. tentara, tapi ada satu orang yang bisa menggerakkan 1000 lebih banyak orang buat ikutan kayak gitu. Itu kan impact-nya sebenarnya lebih gede ya nggak sih? Nah, Daripada- ini ngomong impact, ada cerita yang menyedihkan Gimana, dari gimana, Bung Tomo. gimana, bro? Gitu. Gimana, bro? Wah, tentara lagi kelaparan. Dapur umum tolong dong masak gitu ya, buat ini gitu ya, disiarin tuh. Mari kita bersama-sama masak, tentara kurang makan. Emangnya itu bagus? Itu berbahaya loh, itu berita berbahaya. Berarti maksud, oh tentaranya kurang makan nih. Supply-nya lemah. Wah. Serang. Langsung sebenarnya itu dia dimarahin sama Sungkono. Hei, panggil tuh orang. Itu orang potong jadinya supaya juga jadi peluru gitu. Wah, Beneran jadi dia dipotong? ya enggak sih, enggak. Kesel gitu. Oke. Itu satu gitu kan. Kedua mungkin salah satu influencing yang wah gila keren banget gitu ya. Tapi ternyata dampaknya lebih buruk daripada yang dibayangkan gitu. Misal mungkin dia mau menyemangati, ayo semangat, kita masih bisa melawan Ini lagi. blunder. Iya, blunder. Terus nanti diundang ke podcast. Nah ini Ya. Iya. Blunder ya. Salah satu yang lainnya adalah jadi kalau mau apa tuh, gue lupa nama tempatnya, tapi dia ada sebuah pemberitaan bahwa ini ada meriam nih, ini mau ngerem sana pokoknya, gitu. Dibilangkan, wah sayang sekali kita gagal menembaki tempat itu dengan meriam gitu kan, kita harus berjuang lebih giat lagi gitu kan. Apakah itu menyemangati? Menyemangati. Apakah itu blunder? Blunder banget. juga. Iya. Oh, gagal ya. Ayo kita kirim prajurit ke sana. Kita ambil tempat sekarang. Bener, kalah loh. Jadinya gara-gara gituan. Itu kan beliau kan ngomong gitu. Itu didengar sama pihak musuh dong. Iya. Iya. Zaman dulu kan radio. Zaman dulu kan radio. Oh, bisa ditangkap sinyal radionya gitu. Iya. Belum Apalagi Itulah kenapa. teknologi kita sama teknologi sana. Itulah kenapa kalau kita radio kan kalau ada HT ya. Ya bisa masuk kemana-mana ya. Iya. Itulah kenapa kan kadang-kadang kijang 1 ganti, kijang 2 apa sih kijang 1? Karena kodenya gitu ya. Nah, ya kalau namanya siaran radio semua orang bisa dengar. Diretas. Gitu. Kalau Iya. kalau nggak dibikin kodein, ya orang bisa dengar. BTW, tadi kan lo ngomongin Pak Sungkono nih, mungkin lo bisa kasih kayak introduction nih, siapa sih beliau, kan mungkin banyak yang nggak tahu ya, kayak kita nih Iya. taunya Bung Tomo gitu. Siapa sih Pak Sungkono itu yang tadi lo Iya. Ya siapa ya? Gue juga nggak terlalu tahu banget, tapi ya tokoh gitu. Pahlawan ya. Iya sama kayak kalau lu kayak minta aja gua yang itunya lah ya, yang turun ke itunya ya. misalnya kayak lu minta gue jelasin Ahmad ini siapa, atau misalnya Adi Sucipto siapa ya. Waduh, saya nggak mendalam biografi nih. Oh, enggak. Tapi ya udah Gitu. gitu. Maksudnya iya, dia orangnya berpengaruh lah ini. Iya, tapi masih dia adalah tentara yang ini nih yang berperan yang lebih banyak nih gitu. Yang memang turun Paham. gitu ya. Iya. Tapi gue tertarik banget nih. Soalnya gini, film-film kita yang tentang revolusi kemerdekaan, misalnya kayak Trilogi Merah Putih gitu atau apa aja lah gitu ya. Itu kebanyakan menampilkan heroisme revolusi adalah lewat perang. Wah, itu iya benar juga perang gitu ya, membunuh musuh, membunuh penjajah gitu. Tapi gua belum nemu nih kayak film yang konflik menjelang kemerdekaan yang ketika lu adu argumen, terus kemudian kepentingan lu berbeda, terus Oh, secara konflik negosiasinya perang, gitu iya ya. negosiasi ataupun Yang nuansanya intelek gitu kali, tanda kutipnya. iya maksud gua yang menunjukkan bahwa kepahlawanan
bukan cuma mengangkat senjata gitu. Kayak Iya. Bung Hatta diplomasi kesini-sini itu kan juga sebenarnya cukup seru Iya, ya, gimana iya. perjuangan lu misalnya debat lu dianggap dulu kan sebutnya inlander gitu kan yang bahkan lebih rendah dari monyet gitu ya. Gue belum nemu sih yang film Benar-benar. kayak gitu. Persis. Padahal kalau diangkat ya, kalau itu tensinya bagus gitu, itu menurut gue ada menarik. nggak sih yang film yang Bung Karno yang gitu-gitu nggak tahu. Iya, tapi lebih ke biografi gitu, Cal. I see. Jadi Jadi bukan ke kayak proses si peristiwanya. perlawanan di Iya. I see. Kan menarik Tapi ya gue kalau belum ada nonton video juga. perlawanan menunjukkan pahlawan-pahlawan yang betul. bukan hanya terjun ke daerah perang gitu, tapi dia punya daerah perangnya sendiri maksudnya. Jadi gimana ya kayak gitu-gitu sebenarnya bisa dieksplor sih menurut gua. Iya, kalau ada bisa nih rekomendasi ke kita Oh di iya, kolom iya. komentar Komen ya. Kalian ya. Komen. Tapi lebih suka lagi gue nanya ke Julio sebenarnya. Nah, Kenapa kita Kenapa lebih aksi? tertarik sama aksi ketimbang perdebatan kayak gitu? Terus tadi jawabannya apa ya? Oh iya. Jadi itu ada kaitannya dengan ini sih, misalnya industri film Amerika tuh seringkali dikritik zaman sekarang terutama ya. Karena katanya pandering to Chinese demographic, pandering to Chinese market. Contohnya apa? Contohnya adalah kayak film Iron Man 3. Film Iron Man 3 nonton nggak? Mandarin maksudnya. Enggak, jadi pertama iya Mandarin. Tapi lebih ke ininya sih. Film Iron Man 3 itu kalau nggak salah dia punya 2 ending. Nah itu ada dua scene yang beda di versi yang beda. Versi yang dipasarin ke Cina. Itu ada yang gitu? operasinya dokter Cina sama asistennya orang Cina. Yang main artis siapa ya? Fan Bingbing kalau nggak salah. Fan Bingbing. Oke. Ya, karena kan ada dua versi itu. Yang satu tuh memang dijual untuk pasar internasional, terutama pasar Cina. Dan tren satu lagi adalah kayak film-film Transformer. Film-film Transformer tuh dia banyak aksi spektakuler gitu. Tapi kenapa kayak gitu ya? Karena untuk dijual ke pasar internasional orang nggak harus ngerti dialognya, orang nggak harus ngerti ceritanya ini ngapain. Yang penting wah ini robot ketemu robot, kayak anak kecil ya main robot ketemu robot diaduin gitu. Nah itu ya hal yang sama terjadi ketika kenapa sih kita nonton film perang rame? Ya karena ada aksi gitu. Kita nggak harus memahami dialog, kita nggak harus tahu konteks. Ini pahlawan, ini dia ngapain? Atau dia cara diplomasinya gimana? Kayak ini aja ketemu gontok-gontokan gitu. Itu emosi yang Dia paling marketnya lebih besar lah ya. Iya, karena lebih mudah dimengerti dan bisa cross budaya Karena juga. bahasanya juga bahasa standar manusia pada umumnya. Iya, maksudnya semuanya juga kan perang gitu kan. Iya. Nggak harus. Oh. Kesimpulannya ya aksi dan perang adalah bahasa universal gitu. Iya, dan bahkan perang itu bukan ada spesies lain nggak yang perang? Ya, dan Sapiens memang hobinya perang ya. Bukannya yang Iya, semua perang tuh. Nah iya, semut perang. Bahkan di simpanse itu ada yang namanya border patrol. Oh Jadi iya? pengertian genosida apa kalau menurut PBB? Pembunuhan secara sat- sistematis dan terstruktur terhadap sebuah kelompok. Masif, terstruktur, Iya. sistematis terhadap satu mengingatkan kelompok. pada apa gitu ya, tapi ya udah. Dan di simpanse juga gitu, ketika dia ketemu koloni yang tetangganya, dia tuh kayak ada border patrol, jadi dia patroli ke teritorinya, ke pinggirannya. Kalau misalnya ada simpanse lain yang bukan koloni dia, itu langsung dibunuh. Dibunuhnya gimana sih si Manso ngebunuh? Oh. Ini ngeri loh kalau Ngeri. Simpanse ngebunuh loh. Simpanse Ngeri tuh banget. ngebunuh, dia pakai senjata, Ngeri banget. bukan cuma ini. Dan Dia dimakan pakai loh, senjata. dimakan kan bisa mereka bisa makan. Kayak orang zaman dulu nggak sih yang Bisa kayak yang itu yang tribe yang suka makan hidup-hidup Itu gitu? kurang tapi. Iya, dan dia pakai senjata dalam artian kayak bawa batu, teknologi lah bawa ya. tongkat dan lain-lain. Iya gitu. Dan itu kan pemusnahan berdasarkan ras kan, dalam artian yaitu koloni yang beda makanya dia dibunuh. Itu kan genocide. Gitu. Jadi bukan cuma perang, bukan cuma manusia doang yang bisa perang gitu. Bahkan simpanse secara intentionally melakukan itu. Menurut lu kenapa nih, Jul? Kan lu juga demen ya, Watchmen lu nonton, terus Oh, Nolan lu nonton. Pergeseran ke situ tuh menurut lu kenapa nih? pergeseran ke mana nih? Ya balik lagi tadi kan, jadi pahlawan yang baru ini ya nggak selalu yang paling benar. Oh, oke. Bahkan moralitinya dipertanyakan gitu. Dan tujuan juga cara mencapai tujuan sono juga. Dan mungkin itu bukan cuma terjadi pada pahlawan aja ya. Kayak contoh itu pada villain juga sama kan. Maksudnya Thanos itu di komiknya nggak gitu motivasinya. Tapi di versi movie-nya itu kan kayak wah ini pahlawan Malthusian demi ekologi dan lain-lain. Kalau Gitu di kan. komik kan dia cuma pengen menghancurkan dunia kan. Iya. Bahkan konyolnya dia ingin menikahi kematian gitu. Iya kan gitu. Tapi diubah sedemikian rupa gitu. Dan itu juga yang terjadi pada ya kayak
villain-villain MCU lain juga kan kayak kayak gitu yang kan. Joker gitu ya nggak sih? Itu juga diliatin apa namanya? Kayak masa lalunya supaya orang tuh makin ngerti Iya, apa sih kayak dia film bertindak Joker seperti juga kan itu, gitu. ya. Jadi mungkin lebih apa ya? Lebih biar jadi 3 dimensi aja. Bener-bener. Jadi kayak biar kita lihat, wah ini Sisi lain. ternyata mereka tuh kayak punya dinamika, dilema. Ya mereka tuh orang gitu, bukan suatu sosok malaikat atau setan ya. Iya, kalau ini tuh, apa ya, roh zaman itu tuh memang kebencian terhadap binaritas gak sih? Kayak baik buruk gitu kan, terus cantik jelek gitu, kayak nggak ada itu antara yang Di antara satu itu. dan yang itu kontradiktif gitu. Tapi Nggak ada spektrum ya. iya gitu, maksudnya kita benci sama itu sekarang gitu loh. Kalau kita jauh ke filsafat tuh, Derrida kan yang kasih landasannya bahwa nggak ada yang namanya baik buruk dan segala macam gitu. Jadi nggak usah lah kita biner-binerin gitu. Dan gua rasa itu juga yang melandasi film-film macam apa namanya, Thanos, Batman dan kawan-kawan gitu loh, bahwa ya pahlawan tuh memang kayak gimana sih gitu loh. Emang hitam putih ya pahlawan itu? Mungkin kita nggak tahu gitu loh. Itu sih yang kalau gue pikir kayak gitu. Jadi emang nggak lepas dari konteks masyarakatnya ya. Iya, benar Ya, maksud gue itu. Tadi lu bilang roh zaman. Iya, roh zaman. Hegel gitu ya. Haha. Ya gimana kekhasan pemikiran suatu masa kan. Ya, gue punya pertanyaan nih ke kalian. Kalian punya dari Julio dah pahlawan lu siapa? Aduh, susah ya gue jawabin. Siapa ya? Spontan aja, boleh dari komik gitu ya. Kalau gue sih Batman ya. Bukan favorit ya, bahasanya bukan mengidolakan ya, tapi kayak itu paling human tuh, mungkin paling inhuman bahkan, Dr. Manhattan dari Watchmen. Oh, iya. Kan itu closest thing we got to suatu entitas yang dia tahu segalanya, dia bisa melakukan apapun ya, tapi konsekuensi dari pengetahuan tanpa batas dan kekuatan tanpa batas itu adalah dia kehilangan jiwa kemanusiaannya gitu. Tapi dibilang bisa melakukan apapun nggak setuju sih. Kan dia bilang gue bisa ngelihat stringnya tapi gue nggak bisa. Iya, a puppet tuh kan, see the string kan bahasanya. Makanya ya dia jadi bukan manusia, dia melihat seseorang tuh bukan seorang manusia, tapi ya itu kumpulan atom yang saling berinteraksi kayak gitu-gitu kan. Jadi melihat suatu peristiwa tuh bukan kayak kejadian pada dia, tapi kayak suatu fenomena yang dia amatin gitu. Jadi dia punya power gede, cuma pemikirannya manusia. Iya kan? Iya. Si manusia. Makanya Thanos tuh sebenarnya harusnya menderita tuh. Dia kan punya kekuatan gitu kan, tapi psikologisnya manusia banget kan. Kayak gitu. Emang ada psikologisnya bukan manusia? Iya. Kan alien ceritanya. Oh, Alien gitu. ceritanya. Iya. Oke, thank you Julio. Kalau Cali lu siapa, Cal? Wah, gue tuh jujur aja ya, gue nggak punya. Maksudnya gue dalam aduh, gue tuh kayak gue tuh I find hero in everyone gitu loh. Gue tipe-tipe orang yang bisa kayak menemukan apa ya, sesuatu yang bisa gue kagumi dari banyak orang gitu. Jadi gue kayak nggak ada orang yang spesifik yang gue bener-bener kayak suka nih orang ini, bener-bener role model gue secara nggak langsung, secara keseluruhan kayak gitu gue nggak bisa. Jadi menurut gue ya kayak nih ya, kalau misalnya gue ngomong nih buat fans K-pop kayak gitu ya, misalnya gue kan suka sama K-pop misalnya, terus ada bocah-bocah K-pop yang kayak ya jauh lebih muda dari gue, tapi misalnya mereka itu pemikirannya seperti ini, atau mereka pekerja keras atau nggak apa, itu gue juga bisa kagum gitu. Jadi dari siapapun, bahkan dari pop idol pun gue bisa menemukan lah hal-hal itu gitu. Jadi gue nggak bisa jawab pertanyaan ini, sorry aja, karena emang nggak terlintas di pikiran gue gitu. Jadi bukan ngeliat personnya, tapi lu lebih ke tindakannya. Bener. Gue bisa suka sama seseorang, tapi gue harus tahu ya kita semua juga kayak gitu, lihat tindakannya, terus kita suka sama seseorang, tapi lebih ke si tindakannya sendiri gitu. Thank you, Cali. Lu siapa, Man? Jangan bilang kayak Cali juga. Awas ya lo. Enggak, gue simple. Shinichi Kudo. Siapa tuh? Shinichi Kudo. Kok ya lu nonton Conan dong? Nonton Iya. Conan. Baca Conan dong. Tidak heroik seperti wah gila heboh banget ada battle lawan apa. Dia bersembunyi dalam gang dan dia bahkan sedang teraniaya, ya nggak sih? Dikasih DX 4503. Paul. Iya bener, dikasih obat itu set, gitu kan. Dan dia sekarang jadi kecil. Mungkin bukan gara-gara tindakannya jadi gue mengpahlawankan dia ya, tapi karena gue mengikuti kisahnya dan mengikuti romantisnya itu loh, bersama Ran, ya nggak sih? Iya. Dia pahlawan bagi Ran, dia pahlawan bagi orang tuanya yang sedang ngumpet lah di Amrik gitu.
bagi lo juga dan ya, dia bukan pahlawan bagi dirinya dia sendiri, melawan yang masa yang kecil-kecil itu. yang apa dah? Teman-temannya Kecil. Oh iya itu segala macam. Genta ya benar Genta. Itu luar biasa pahlawan karena apa, dia bersembunyi, dia itu di balik layar. Gue lebih suka itu. Mungkin emang orangnya gue melankolis juga, jadi ya udahlah. Lu nonton Death Note nggak? gue nonton. Nih. Ini seru banget itu. Menurut lu pahlawannya L atau Light? Gue sukanya Light, jujur aja ya kok belum guys keluar? ya. Gue Light. Tapi lu udah ketemu L kan? Oh udah. Udah. Menurut lu L apa Light? Light. Kali, Oh, kali, dia kali. ngomong kita segeng. Ya Allah, akhirnya ada yang Iya. memihak Light. Kalau Hilman kayaknya bakal milih L deh. Ya nggak sih kalau dilihat dari itu. Coba tebak. Ya Enggak, udah. belum tentu sih. Bisa aja dia Belum juga tentu Light ya. kok. Iya. Tapi lu nonton gak sih? Nonton nggak? Gua nggak nonton, makanya belum ya. tahu. Nonton. Bagus. Nonton ringkasan aja di YouTube. Oke. Summary. Bagus. Biar cepet. Tapi yakin lu milih like. Nggak Nggak tahu. tahu dia belum nonton. Makanya belum tahu, belum bisa tahu. Ya makanya lu yakin? Enggak. Enggak. Gue tidak milih. Silakan Samuel. Iya, Samuel. Jam-jam makan Iro. Enggak. Kalau serius ya. Tuh ini melankolis, tapi guru yang memang serius dalam melakukan pekerjaan itu buat gue pahlawan sih. Oh. Kalau buat gue ya gitu. Orang tua Hanza dong. Oh. Iya, kalau memang melakukan pekerjaannya dengan serius ya itu buat gue guru sih ya memang pahlawan aja. Tapi kalau mau cukup banyol itu Saitama ya. Saitama itu pahlawan yang sebenarnya gitu. Karena ketika dapat kekuatan justru itu bukan dia membosankan gitu loh. Jadi ya lu nggak spesial amat lah kasar gitu. Saitama itu ada komik One Punch Man. Oh, One Punch. Botak. Oke. Ya, jadi buat gua ya itu ya maksudnya manusiawi sih ya, dia bosen gitu kan, dia terlalu kuat gitu segala macam gitu. Jadi Saitama itu dan Mob Psycho itu kan sejenis kan gitu. Jadi kayak Pengarangnya sama. iya ya, kayak apa spesialnya sih gitu loh. Jadi ya seseorang yang overpowered gitu kadang gitu. Itu lucu banget sih. Iya, Kalau iya. itu. Dia tuh Superman yang humanis ya. Maksudnya Iya. sangat dekat dengan manusia. Iya, Walaupun benar-benar. ada Superman akan kayaknya kayak dia. Belanja apa namanya? Abis kalahin monster rumput laut dia masak jadi sup gitu kan. Bahkan saya tahu menyesal juga sampai botak gini dia. Iya. Terus mau kenapa punya dia jadi esper gitu kan. Itu sih, tapi ya itu serius dan manyol buat gua kayak gitu. Kalau Hanza siapa? Guru sosiologi gue tes SMA. Tadi ini favorit ya. Kalau favorit sih menurut gua setelah mendengar jawaban kalian tadi kan gua jawab Batman ya. Menurut gua pahlawan yang paling dekat dengan manusia gitu, yang banyak salahnya, yang ada flow-nya juga gitu kan. Kalau tadi kan lu jawab Saitama yang ini, terus lu bilang Conan yang ini. Kalau dulu mungkin gua waktu kecil gua bilang Spider-Man gitu kan. Soalnya menurut gua dulu Spider-Man itu ya, apalagi Spider-Man 2 dia kehilangan apa segala macam. Menurut gue pahlawan itu yang melalui banyak masalah sih, justru bukan yang dia tahu dia paling benar dan dia ya udah membela kebenaran gitu. Menurut gue bullshit, justru malah nggak ada pahlawan sebenarnya gitu. Cuma ada orang yang menderita dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Wah ini menghancurkan makna pahlawan ya. Iya. Tapi keren sih, keren. Maksud lo dia he atau she is been through a lot, terus dia tetap melakukan hal yang sama dan dia nggak berubah dan dia masih punya visi yang sama, atau malah berdasarkan pengalaman pahitnya itu dia jadinya bener-bener berubah? Kayak gimana nih yang pahlawan gitu? Bisa dua-duanya. Kalau mau ngomongin tadi ya, embodiment-nya tuh Batman misalnya gitu ya. Kenapa Batman tuh menarik banget buat gua ya? Batman tuh nggak mau ngebunuh gitu. Sedangkan kalau pahlawan yang lain gitu yang biasa, ya lu ngebunuh musuh lu atau apa ya untuk kebaikan yang besar. Batman mau nggak gimana pun dia nggak mau ngebunuh. Sedangkan si musuhnya yang biasanya kalau musuh tuh pengennya jangan bunuh gua pengen melakukan yang lain. Si Joker malah dia pengen dibunuh buat membuktikan kalau Batman juga bakalan korup. Kan ada ungkapan power corrupts kan, absolute power corrupts absolutely. Nah makanya ada sekarang tuh dibikin Batman versus Superman. Gimana kalau Superman yang punya banyak banget power dia korup gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan selalu siapa yang menghentikan dia di Justice League? Yang punya main masalah siapa ya? Batman sih. Maksudnya Justice League itu sampah anjing. ini soal film Marvel sama DC ya juga kita ngomongin situ. Di situ pengen ngikutin kayak kumpul Justice League, cuma jatuhnya jadi kayak nggak ada perkembangan gitu. Tiba-tiba Superman yang paling kuat lagi nih, udah tahu kesalahan biasa tuh Superman dibikin paling kuat, dia menyelamatkan semuanya di Justice League. Menurut gue itu sih. Oke teman-teman, tadi kita udah denger ya pertama dari cerita sejarah Bung Tomo, Hari Pahlawan. Tapi tadi belum kejawab cuy, kenapa 10 November atau
Oh, Kenapa pertempuran Surabaya yang jadi Hari Pahlawan gitu? Ya udah politis aja gitu apa? karena Pirik Victory. Apa? Pirik Victory. Apaan tuh coba? Gimana sih ngomongnya sih, Bang? Oh, ngomongnya bener ya? Apa pronunciasinya Pirik ya? Iya maksudnya elaborasi dong coba. Pirik Victory, ya, keren banget ya istilahnya ya. Padahal bahasa Indonesia nyaris kalah. Oh. Jadi memang bener battle-nya tuh nyaris kalah. Kenapa? Karena jiwa raganya banyak banget. Korbannya pergelimpangannya sangat banyak gitu. Oh jadi karena sengit gitu kali ya? Ya, Oh, bahasa I Indonesianya see. sengit, bahasa kitanya nyaris, bahasa teknisnya pirik gitu. Alias ya sampai ada peromantisasian bambu runcing gitu ya. Oh iya. Karena ya emang saking sebegitu butuhnya kita manpower. Desperate-nya gitu ya. Iya, walaupun kita udah nyolong-nyolong senjata juga dari Jepang dan juga Belanda gitu ya. Tapi tetap aja kita kekurangan tenaga, kekurangan persenjataan, tapi kita tetap menang, itu alhamdulillah gitu ya akhirnya gitu. Walaupun dengan jumlah korban jiwa yang banyak. Mungkin sama aja kayak waktu Uni Soviet diserang Jerman gitu kan, sama tuh matinya banyak gitu ya. Sampai satu senapan buat 4 prajurit gitu. Senapan saya mana? Entar kalau yang depan mati ya gitu. Iya dong, iya anjir gue Itu beneran itu gitu. Nah, jadi battle-nya kayak gitu ya, pirik banget ya. Oke. Jadi karena sebegitu berdarahnya, sebegitu banyaknya pengorbanannya, maka itu harus dikenang sebagai pahlawan. Hari Pahlawan. sengit banget. Oh tapi gitu ya. indah juga ya sebenarnya, atau maksudnya ya romantisasi itu ya? Ada Iya. di sana yang oke. Iya. Mungkin ada yang kepikiran di daerah lain. Lah gue juga berdarah-darah gitu. Kenapa Iya. kenapa daerah ini? Tapi kalau ditarik lagi secara filosofis juga, ya lo kalau mau bikin Hari Pahlawan lo sendiri juga nggak apa-apa gitu. Iya, Itu kan betul. itu simbol gitu. Kayak orang bilang, "Kenapa sih Hari Ibu tanggal 30 kan tiap hari kita berbakti sama ibu atau apa gitu ya?" Ya nggak apa-apa itu. Suka bikin aja, Iya, sama-sama. bikin aja karena ya bisa jadi setiap orang adalah pahlawan buat lu gitu kan ya. Jadikan aja itu hari pahlawan lu, cuma untuk Indonesia gitu ya itu adalah 10 November ya. Terima kasih untuk Cali, Sam sama Hilman udah ngasih tahu juga Julio, pahlawan kita. terima kasih, jangan Julio lupa. juga terima kasih udah menjawab Sebentar tapi impactful. tentang perang ya. Beda Oke. emang orang pintar. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan gue kemarin lupa tuh harusnya kalian juga follow skole.id ya. Ini ada si Samuel. Oh hari Sabtu ada, Sabtu udah lewat. Sabtu enggak, besok. ya, Sabtu besok ya enggak. Oh, gue juga Berarti promo. satu depan berarti ya. Ya udah. Sama kelas khusus bahasa Terki, BTW kalau lo Oh iya, Cali tertarik, juga ada YouTube ya nanti. Iya, Ya, nanti ada di belajar. description-nya di bawah Iya. ya. Bisa Oke, diunduh. silakan nanti kalian kunjungin 2 YouTube tersebut ya. Oke, thank you. Selamat malam. Bye semuanya.